Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Kita berjumpa kembali dalam sapaan malam sebelum kita beristirahat atau tidur malam ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan malam ini kita baca dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Tantangan pelayanan selalu ada, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi yang penting bagaimana kita menyikapi tantangan pelayanan itu. Semua ini membuktikan bahwa pelayanan itu berlangsung secara dinamis atau hidup. Pelayanan Paulus di Korintus ternyata tidak mudah atau gampang. Ia berhadapan dengan warga jemaat yang asal-usul suku, bangsa, dan karakternya yang beraneka ragam. Ia berhadapan dengan orang-orang yang keras, yang bersiasat jahat dan bersikap sombong, yang tidak sesuai dengan citra Kristus, yang lemah lembut dan ramah. Dapat kita baca dalam pasal 10. Dalam menghadapi tantangan pelayanan yang berat dan apa yang harus ia perbuat, Rasul Paulus lebih mendengar suara hatinya. Sebab suara hati selalu jujur dan jernih. Oleh kasih karunia Allah yang mendorong Paulus begitu antusias dan bersemangat di dalam pelayanan. Menghadapi orang-orang ini, Paulus membuktikannya dengan integritas hati dan pikiran, serta karakter yang baik. Ini adalah prinsip atau sikap yang mesti dipegang oleh seorang pelayan di dalam dirinya. Ia tidak berpikir bagaimana merancang suatu kebohongan atau kejahatan.
Dalam kondisi yang sangat berat, Paulus tidak putus asa dan kecewa, tetapi ia tetap tulus melayani dan tidak pernah berubah sikapnya. Maka berkat dan kemurahan Tuhan selalu menyertai Paulus di sepanjang pelayanannya. Sebab Yesus sumber penghiburan selalu menolong dan menghibur dia dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Dari pengalaman Paulus, kita belajar bahwa tugas orang percaya adalah ketulusan dalam melayani dan bukan mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kalau mau mencari keuntungan, bukan di dalam pelayanan, tetapi di dunia sekuler. Kita dipanggil untuk menolong dan menguatkan orang lain atau hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesukaran yang berat di dalam pelayanan, supaya di ujung kehidupan kita bersama Yesus yang telah kita layani dalam hidup di dunia ini dengan berbagai macam penderitaan. Sebab penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kamu kelak. Itulah pengharapan kita di tengah-tengah derita yang berat yang kita hadapi karena melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami agar tulus melayani sebagai persembahan hidup yang sejati dan berkenan kepadamu. Di tengah beban berat dan tantangan pelayanan yang menindih hidup kami, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya. Dan hiburlah pelayan-pelayan Tuhan dengan penghiburan yang kami terima dari Yesus Kristus. Pulihkanlah orang-orang yang lemah, yang terluka dan menderita sakit, yang saat ini di tempat mereka masing-masing sedang memanggil atau menyerukan nama Tuhan. Karena tidak ada penderitaan yang sedemikian hebatnya yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ujian tengah semester secara online. Dan berilah mereka roh hikmat dan akal budi yang membuahkan keberhasilan. Kami terus berdoa agar pandemi COVID-19 berangsur-angsur semakin melandai sesuai waktunya Tuhan. Orang-orang yang terpapar
dan menanggung penderitaan yang berat, kiranya mendapat pertolongan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan warga jemaat dan gereja Tuhan dalam menghadapi minggu-minggu Advent menjelang perayaan Natal yang semakin mendekat waktunya. Ya Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah, salam sehat, salam bugar, dan salam damai. Tuhan Yesus memberkati kita.